Shalom, selamat malam. Kita akan belajar bersama untuk bagian dari Torah, yaitu Parashat Yitro, warisan keimanan Abraham. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Ehad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kita akan mulai dari kata-kata hikmat, kata-kata bijak dari seorang yang masih belia sekali. Namanya Aliso Pabayo, masih sekitar 20-an, tapi hikmatnya bagus sekali. Ini saya comot dari medsosnya, jadi ini saya nyuri dari anak saya, Aliso Pabayo. Semakin dewasa seseorang, maka makin besar pula lah kapasitas hatinya untuk menerima bahkan merayakan perbedaan. Bukan sekedar ras atau warna kulit saja, tapi yang diterima juga keunikan pilihan iman personal orang lain. Baik yang beragama, memutuskan untuk agnostik, atau bahkan ateis sekalipun. Tiap pilihan iman mengandung perjalanan batin yang sangat private di belakangnya. Saat kita bisa bertoleransi, tak menganggap pilihan iman kita yang paling superior, tidak keras kepala bahwa cara kita bertuhan menghidupi hidup adalah yang paling ideal. Sesungguhnya kita sedang menjadi manusia yang utuh. Manusia yang bisa menghargai orang lain. Manusia yang memanusiakan manusia. Anak kecil yang belum bijaksana kerap kali lebih suka cara pikir dualisme hitam putih, benar salah, iya tidak. Sedangkan kedewasaan iman menuntut dan membuka suatu kemungkinan yang melampaui pandangan yang dibatasi oleh dikotomi. Ada banyak warna lain selain hitam dan putih. Lawan yang benar bukan yang salah, tetapi kebenaran yang lebih dalam. Dan dialektika iman itu penting. Ya, tidak hanyalah bukti bahwa orang itu malas berpikir, tak memahami konteks. Dan itu adalah musuh iman. Dan inilah yang akan kita belajar bersama, yaitu toleransi dan kebersamaan dari sesama orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan dan sama-sama sebagai cucu Abraham. Dan yang kita pelajari adalah bagian dari kitab Torah. Dan kitab Torah itu ada 5. Yang kita pelajari ini adalah di bagian kitab Keluaran atau Exodus atau Shemot bahasa Ibrania, Shemot nama-nama. Dan kalau kita mempelajari Torah secara benar, kita akan tahu struktur sastra dari Torah yang bersifat kiastik. Kiastiknya itu adalah A, B, C, B, A. Di mana A itu kejadian, B Keluaran. Kejadian itu bicara mengenai prasejarah. Keluaran bicara mengenai perjalanan ke Mesir hingga ke Gunung Sinai. Kemudian senternya adalah Imamat, bicara mengenai liturgi ibadah kekudusan yang dimana di sini betul-betul orang Israel dikembalikan untuk menjadi umat Tuhan yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Betselem Elohim. Kemudian balik lagi ke B, yaitu kitab bilangan, Bamidbar, yaitu perjalanan dari Gunung Sinai sampai ke tepi Sungai Yordan. Kemudian kitab ulangan, seperti namanya ulangan, Devarim, adalah pengulangan-pengulangan yang pernah ditulis oleh Musa, dan ini merujuk kepada pasca sejarah Israel dan masa depan yang jauh. Baik, kita masuk ke Parashat Yitro. Apa itu Parashat Yitro? Parashat adalah bagian dari pembacaan kitab Torah mingguan. Parashat itu Torah portion dari kitab Keluaran atau Shemot pasal 18 ayat 1 hingga pasal 20 ayat 23. Dan parashat ini menarik, dinamai Yitro, dan Yitro itu bukan orang Israel. Yitro itu orang Midian. Dan parashat Yitro merupakan bagian pembacaan Torah mingguan yang ke-17 dalam siklus pembacaan Taurat tahunan Yahudi. Tahun ini dibaca pada tanggal 15 Februari 2025. Dan nanti pembacaan berikutnya tanggal 7 Februari 2026 tahun depan. Jadi dia selalu masuk ke minggu ke-17. Untuk pembahasan parashat Yitro ini sebenarnya ada hubungannya dengan bahasan yang sudah saya unggah di channel YouTube saya yang berjudul Ishmael. Alkitab kita menulis di dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 menulis dengan jelas bahwa Abraham memiliki 2 putra. Biasanya orang Kristen tuh maunya cuma lihat Ishak saja tapi nggak mau lihat Ismail. Padahal Ismail adalah juga putra yang diberkati. Dan apalagi di sini dalam Tawarik 1 ayat 28 dikatakan bahwa Bene Abraham Ishak ve Ishmael. Kenapa kok hanya ditulis 2? Kenapa nggak ditulis 1? Atau kenapa nggak ditulis semuanya? Kenapa kok hanya 2? Nah,
Ishak dan Ismail ini adalah anak-anak yang lahir ketika Sarah, istri Abraham itu masih hidup. Dan dia adalah nyonya rumah saat itu. Dia adalah permaisuri dari Abraham. Jadi karena Ismail itu adalah putra dari Hagar dan Hagar itu adalah hamba dari Sarah, maka Ismail ini juga terhitung sebagai putranya Sarah. Karena anak hamba dari seorang tuan itu menjadi putra dari si nyonya. Kenapa di sini kok ditulis Ishak duluan, baru Ismail? Padahal Ismail kan lahir duluan. Karena Ishak yang mendapatkan hak kesulungan. Nanti di lain waktu dicatat bahwa Abraham itu mengambil istri lagi. Namanya Keturah. Tetapi menurut penafsiran rabbinik, menurut penafsiran para rabi Yahudi, Keturah itu Hagar. Keturah bukan orang lain, tapi Keturah itu Hagar. Meskipun dia itu diambil sebagai istri, tapi tampaknya Keturah di sini tidak menggantikan posisi Sarah sebagai permaisuri bagi Abraham. Tetapi seluruh anak-anaknya juga dihitung sebagai putra-putra Abraham. Makanya di sini yang di 1 Tawarik hanya dicatat anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Bene Abraham, Ishak, ve Ismail. Dan seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi bahwa Hagar itu adalah keturah. Karena nanti kalau Anda belajar mengenai Torah, biasanya setiap kehadiran satu sosok itu selalu diberikan latar belakangnya. Tapi ini tiba-tiba ujuk-ujuk dalam Kejadian 25 ayat 1 dituliskan bahwa Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Vayoshev Abraham Vayikak Isa Ushma Keturah. Nah ini Keturah aja. Nggak dikasih tahu latar belakangnya itu dari bangsa apa, atau dari mana, atau anaknya siapa. Dalam buku yang ditulis oleh Rabbi Jonathan Sacks, Not in God's Name, ini juga membahas mengenai Keturah. Dan Keturah itu seperti pandangan dari para rabi, dia adalah Hagar. Dan ketika dia diambil istri oleh Abraham setelah Sarah meninggal, dia melahirkan 6 putra bagi Abraham. Namanya Simran, Yoksan, Medan, Midian. Nah ini menarik, ada Midian dan juga ada Ishbak dan Sua. Pendapat umum memang memandang bahwa Keturah ini adalah istri ketiga bagi Abraham. Tetapi di sini kalau nanti Anda mengikuti video yang sudah saya unggah tadi, yang judulnya Ishmael, bahwa pengambilan Keturah sebagai istri Abraham itu adalah bermulanya rekonsiliasi keluarga Abraham yang sudah terpisah setelah Hagar dan Ismail diusir dari kemah Abraham. Nah, siapakah penggagas dari rekonsiliasi itu? Penggagas rekonsiliasi itu adalah Ishak. Yang Ishak di lain waktu nanti dia tinggal di BR Lahairoi, Sumur Lahairoi. Apa itu Sumur Lahairoi? Sumur Lahairoi itu lekat dengan nama Hagar. Artinya di situ Ishak melakukan rekonsiliasi dengan abangnya, yaitu Ismail. Ya, tapi ini adalah bahasan yang berbeda lagi. Tetapi yang di sini kita tahu bahwa Midian adalah salah satu putra dari Keturah dan Keturah itu adalah Hagar. Dan ini salah satu dari pendapat para rabi yang saya kutip di sini. Ini adalah tafsiran Rashi. Hagar kemudian dipanggil dengan nama Keturah karena perbuatannya yang menyenangkan. Keturah itu dari kata ketoret. Ketoret itu seperti dupa yang harum, ukupan yang harum. Dan dia terbukti kesetiaannya kepada keluarga Abraham sehingga ada rekonsiliasi, sehingga kemudian Abraham setelah pengusirannya itu mengambilnya sebagai istri dan kemudian melahirkan 6 putra bagi Abraham. Dan apa yang kita pelajari adalah parasyat Jitro, dan ini adalah parasyat Hashavua. Biasanya mereka membaca pada setiap hari Syabat, membaca bagian-bagian dari Torah. Misalnya minggu pertama Bereshit, parasyat Bereshit, kemudian yang kedua parasyat Noah, Lech Lecha, dan seterusnya. Dan yang minggu ke-17 ini adalah parasyat Jitro. Dan Jitro artinya kelimpahannya. Ada banyak sekali kata jitron dalam kitab pengkhotbah. Jitron itu keuntungan. Kalau jitro berarti keuntungan atau kelimpahan darinya, kelimpahannya. Dan jitro ini juga kadang-kadang penulisannya ada varian, jitro, yeter, dan dia juga ada yang menghubungkan namanya dengan Rehuel, artinya friend of God, sahabatnya Allah.
Dan ketika Musa melarikan diri dari Mesir setelah membunuh seorang Mesir dan dia mendapatkan ancaman dari penguasa Mesir saat itu, dia mengembara. Dan ketika dia mengembara, dia bertemu dengan Jitro yang ditulis dalam Keluaran 2 ayat 16-22, dan Jitro ini punya putri yaitu Sipora yang nantinya menjadi istri bagi Musa. Jadi istrinya Musa ini adalah orang Midian, putri dari Jitro, seorang imam Midian. Dan Jitro ini dihormati sebagai orang yang bijak yang memberikan kontribusi besar terhadap sistem hukum Israel. Menarik sekali, di sini nama Jitro yang bukan orang Israel dijadikan nama bagi bagian Torah portion yang di minggu ke-17. Dan menariknya lagi, di dalam parasyat Jitro itu nanti juga ada bagian mengenai 10 firman. Asheret Hadefarim. Menarik kan? Berarti di sini memang kontribusi Jitro terhadap sistem hukum bagi Israel itu sangat besar. Teman Muslim menganggap Jitro ini berhubungan dengan nama Nabi Syuaib. Koreksi saya kalau salah ya seandainya, tapi ini yang saya baca dari beberapa referensi, ya nggak apa-apa. Tapi yang kita baca ini adalah bagian dari kitab Torah, namanya adalah Jitro. Kita baca Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba milik Jitro, mertuanya, imam di Midian. Nah ini menarik. Diberikan keterangan imam di Midian. Kalau dia imam di Midian berarti dia adalah pemimpin kepercayaan yang tugasnya itu sebagai imam. Tugasnya menggembalakan umat. Nah di sini Musa, menantu dari Jitro, ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun dan sampailah ia ke gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Dan Jitro memiliki anak perempuan Sipora yang menikah dengan Musa. Keluaran 2 ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu lalu diberikan Rehuelah Sipora anaknya kepada Musa. Di sini kata Rehuelah ini di sini nggak ada ya dalam bahasa asli Ibrani, tapi tampaknya ini adalah bentuk feminin dari Rehuel. Nama istri Musa adalah Sipora. Parasyat Jitro mulai dari Keluaran 18 ayat 1 sampai Keluaran 20 ayat 23. Kita baca di sini. Keluaran 18 ayat 1, ketika Musa sudah memimpin bangsa Israel sampai ke padang gurun, kedengaranlah kepada Jitro imam di Midian mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tampaknya ada perpisahan yang lama. Jitro mendengar apa yang dilakukan Tuhan di Mesir dan bagi orang-orang Israel sampai mereka keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun. Dan parasyat Jitro ini terdiri dari dua peristiwa yang besar. Yang pertama adalah peristiwa kedatangan Jitro dan nasihatnya bagi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Jitro sebagai imam Midian dan mertua Musa mendengar keajaiban yang dilakukan Allah kepada umatnya, dan dia datang menemui Musa di padang gurun bersama Sipora, istri Musa, dan kedua putra Musa yaitu Gersom dan Eliezer. Dan di situ Jitro melihat Musa begitu sibuk menghakimi setiap perkara umat. Lalu Jitro memberikan nasihat agar Musa menunjuk para pemimpin yang lebih kecil. Jadi di sini ada delegasi kepemimpinan, yaitu pemimpin atas 1.000, pemimpin atas 100, pemimpin atas 50 dan 10 orang untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus sederhana. Dan Musa menerima saran itu, dan sistem peradilan ini kemudian menjadi dasar bagi struktur hukum dan kepemimpinan di kalangan Israel. Bagian kedua dari parasyat Jitro adalah pemberian 10 firman di Gunung Sinai yang dicatat di dalam Keluaran pasal 19 dan pasal 20. Dan di situ Tuhan menyampaikan 10 firman Asheret Hadefarim. Dan yang menarik di sini, kalau kita membaca Keluaran 3 ayat 1 sampai 6, di sini dikatakan bahwa Tuhan menyapa Musa. Dan ketika Tuhan menyapa Musa, Tuhan itu tampak dalam wujud Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai dalam teologi Kristiani menganggap bahwa Mal'ah Adonai ini teofani atau kristofani. Dua-duanya benar.
Jadi penampakan Kristus di Perjanjian Lama atau penampakan Allah sendiri di Perjanjian Lama dengan istilah teofani. Kalau di dalam kepercayaan Yahudi, Mal'ah Adonai ini ada yang menganggap bahwa Mal'ah Adonai ini adalah malaikat Mikael, penghulu malaikat. Ada yang memandang bahwa Mal'ah Adonai ini adalah Metatron. Ya, itu ada bahasan sendiri. Saya pernah membahas mengenai hal itu. Dan di sini Mal'ah Adonai menampakkan diri kepada Musa dan dia berfirman. Nah, jadi dia bisa berfirman dan bahkan dia kadang-kadang menerima penyembahan. Mal'ah Adonai yang juga dirujuk sebagai Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan, bahkan juga dirujuk sebagai Allah. Dia mengatakan kepada Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kemudian di ayat ke-6 di sini menarik sekali. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Vayomer Anohi Elohei Aviha, Allah Abraham, Elohei Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohei Itsak, Velohei Yaakov. Vayester Mose Panaf, ki yare mehabit el ha Elohim. Dan di sini kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan itu mendeklarasikan dirinya, aku ini Elohei Abraham, Elohei Ishak, Velohei Yaakov. Berarti di sini pastilah ada satu introduksi mengenai Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub. Kira-kira siapakah yang bercerita mengenai Allahnya Abraham kepada Musa? Bisa kita pastikan dia adalah Yitro. Anda harus ingat bahwa Musa ini dibesarkan di Mesir, tidak di antara orang Israel tetapi di istana Fir'aun. Kalau dia di istana Fir'aun berarti dia segalanya taunya itu ya kepercayaannya orang Mesir. Bagaimana Musa itu diberi introduksi mengenai Allahnya Abraham? Siapakah kira-kira yang diberi tugas untuk bercerita mengenai Allahnya Abraham? Karena bangsa penyembah Allahnya Abraham yang lain itu kan ada di Mesir semua dan mereka adalah para budak Rodi yang gak ada hubungan, mungkin gak pernah menyapa Musa karena Musa terlalu jauh, karena Musa sebagai bangsawan di Mesir kan. Maka di sini harus ada orang yang senior dan dituakan. Maka dipilihlah Tuhan, yaitu sosok Yitro untuk bercerita mengenai Allahnya Abraham. Dan bahkan kita nanti dapat melihat bahwa Sipora jauh lebih mengerti tatanan dari keluarga Abraham daripada Musa sendiri mengenai sunat. Dan kita di sini dalam Keluaran 4 ayat 18 itu ada varian penulisan. Jitro itu juga ditulis dalam bentuk Yeter, tapi bahasa Indonesianya tetap menerjemahkannya dengan Jitro, tapi bahasa aslinya Yeter. Dan kemudian nama Yitro yang kedua ditulis dengan Jitro. Nah, di sini juga Jitro. Berarti Yeter dan Jitro itu adalah nama yang sama. Dan Jitro juga punya dua nama yang lain, yaitu Rehuel. Tapi ada yang memandang bahwa Rehuel ini bukan nama Yitro, tapi namanya bapaknya Yitro. Itu namanya penafsiran. Penafsiran boleh beda. Penafsiran itu tidak mutlak. Jadi ada yang mengatakan bahwa Rehuel ini adalah bapaknya Yitro atau kakeknya Sipora. Tapi ada juga yang menganggap bahwa Rehuel nama lain dari Yitro. Bilangan 10 ayat 29 di sini dituliskan, berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Nah, mertua Musa itu bisa mertuanya sendiri atau kakek mertua juga bisa. Makanya di sini bisa ada dua penafsiran bahwa Rehuel itu kemungkinan nama Yitro sendiri atau nama bagi bapaknya Yitro. Nggak masalah ya. Beda penafsiran itu biasa dalam membaca Torah. Makanya ada pemahaman 70 wajah Torah. Bahwa Torah memiliki 70 wajah. Torah bisa ditafsirkan dalam 70 bentuk. Dan Jitro sebagai imam Midian ini membuktikan bahwa warisan iman Abraham itu tidak eksklusif hanya bagi Israel saja. Buktinya, Jitro menjadi guru bagi Musa
sebelum Musa sendiri dipanggil oleh Tuhan sebagai guru bagi Israel. Tetapi gurunya Musa adalah Jitro. Jitro imam Midian itu sebelum Israel punya lembaga keimamatan yaitu dari orang Lewi, Jitro itu mempersembahkan korban di hadapan orang Israel dan di hadapan Musa dan di hadapan orang Lewi. Artinya di sini keimamatan Jitro itu juga bisa menjadi suatu teladan atau suatu tatanan atau contoh bagi tatanan keimamatan dan tatanan ibadahnya orang Israel yang kemudian. Dan perhatikan, Musa belajar dari seorang Yitro, orang Midian, yang bukan keturunan dari Sarah, tetapi keturunan dari Ketura. Dan Ketura itu adalah Hagar. Dan ini kan menarik. Artinya di sini, keimanan Abraham tidak mutlak eksklusif bagi Israel saja. Makanya saya suka sekali Parasyat Jitro, karena di Parasyat Jitro ini ada satu tatanan toleransi dari sesama anak-anak Abraham. Kalau kita itu sering berantem, berdebat antar sesama anak-anak Abraham, apa sih agama Ibrahimik itu? Ada Judaisme yang adalah ibu bagi kekristenan, kemudian ada Kristen yang sama-sama menyembah Allahnya Abraham, dan juga Islam. Ini juga menyembah Allahnya Abraham. Ada beberapa orang Kristen yang nggak setuju dengan saya. Bu, beda. Allahnya Islam nggak sama dengan Allahnya Israel, nggak sama. Ya nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Tetapi saya boleh juga dong memilih. Saya memandang Allah itu satu. Dikenal atau tidak dikenal dia itu satu. Maka Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Muslim sama. Dan itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Anda nggak setuju dengan saya nggak apa-apa. Tetapi di sini saya memilih untuk menghargai juga teman-teman Muslim menyembah Allah yang sama, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham. Dan Jitro ini memberikan pengaruh besar dalam pengenalan Musa kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Pada Keluaran pasal 3 dicatat bahwa akhirnya Tuhan Yud-He-Vav-He menampakkan diri kepada Musa dan menyebut dirinya adalah Ehye Asher Ehye. Suatu peristiwa yang sangat penting, ya, sangat monumental. Dan ini tentu saja kelanjutan dari introduksi dari yang dilakukan oleh Jitro, imam bangsa Midian, penyembah Allahnya Abraham. Dan di sini sebenarnya dapat kita petik bahwa seluruh keturunan Abraham, anak-anak dari para istrinya, mewarisi kepercayaan yang dianut oleh Abraham. Tapi jangan takut orang-orang Kristen yang gak suka sama saya kalau saya ngomong begini. Bangsa pilihan Tuhan sesuai Torah tetap Israel kok. Gak usah takut. Itu gak berubah. Ya. Dan Tuhan memilih garis mesianik khusus kepada suku Yehuda. Ini nggak berubah. Jadi kalau saya berpendapat bahwa Muslim juga menyembah Allah Abraham yang sama, bukan berarti saya mengkhianati iman saya, enggak ya. Anda saja yang nggak mau toleransi. Dalam kisah Musa yang sedari kecil dididik di lingkungan istana Fir'aun, membuat dia tidak tahu menahu tentang Allahnya Abraham. Tetapi dari Jitro lah, dari anaknya Hagar, dari anaknya Ketura, kemudian Musa mulai mengenal Allah. Bahkan terlihat jelas bahwa Musa awalnya tidak tahu menahu tentang ketentuan sunat yang diperintahkan kepada Abraham. Istrinya lebih tahu. Kenapa Sipora lebih tahu? Karena Sipora putrinya Jitro, imam Midian. Dan di sini kita mendapatkan satu kenyataan ya. Kenyataan ini ditulis di Alkitab. Orang-orang Kristen yang nggak mau toleransi, yang benci sama Hagar, yang benci sama Ismail. Anda harus tahu di sini. Anaknya Ketura, yang dimana Ketura adalah Hagar, dia menjadi guru pertama bagi Musa soal keimanan. Dan jikalau keturunan Ketura mengenai Allah Abraham dan mereka mengenal ketentuan sunat juga, ini tidaklah mengherankan apabila keturunan Hagar
yang lain-lain juga itu juga mengenal Allahnya Abraham kan. Dan bahkan kita harus mengingat penafsiran dari para rabi Yahudi sendiri. Orang Yahudi itu nggak benci sama Hagar loh. Tapi orang Kristen benci sama Hagar. Ini kan heran saya. Orang Yahudi, rabi Yahudi menganggap bahwa keturah itu Hagar. Dan mereka tidak memandang Hagar itu rendahan. Seperti orang Kristen menganggap Ismail dan Hagar itu rendah. Mari kita membuka pikiran kita sebagai orang-orang Kristen yang lebih terbuka wawasannya. Makanya ketika Mas Dimas minta saya ngomongin Yitro dong, wah saya senang sekali. Ini baru pertama kali saya bahas di kelas saya mengenai parasyat Yitro dan sosok Yitro, keturunan dari Keturah. Dan juga di Alkitab tidak menulis hal-hal yang buruk tentang Ismail. Nggak nulis hal-hal yang buruk. Namun sebagian kalangan Kristiani begitu anti-Arab, menolak bahwa Allahnya orang Arab, Allahnya teman Muslim kita itu adalah Allah yang sama dengan orang Kristen. Ya, habis ini saya dibantai sama YouTuber-YouTuber Kristen, nggak masalah. Dan itulah peran dari Jitro, orang dari bangsa keturunan Abraham dari seorang keturah pada pelayanan Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel, dan ini sangat penting. Dan tentu ini adalah kehendak Allah, ada campur tangan Allah. Yang dimana kemudian akhirnya Musa terpilih sebagai pemimpin bagi bangsa Israel dan menetapkan hukum utama bagi orang Israel dan menuliskannya dalam kitab Torah. Jadi di sini saya ambil gambar ini dari sebuah film, judulnya Exodus, Gods and King. Ini adalah Ramses, dia adalah tahta pertama, putra mahkota pertama, dan tentu saja di sini ada Musa, karena Musa itu diadopsi oleh putri Fir'aun, maka kedudukannya adalah sebagai Mishneh Lamelek, sebagai tahta kedua atau putra mahkota kedua. Biasanya di dalam setiap kerajaan itu selalu menetapkan ada putra mahkota pertama, ada putra mahkota kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka harus mendidik calon-calon raja. Mereka nggak boleh hanya mendidik satu calon raja saja, ya. Nah, seperti cerita dari bapaknya Ratu Elizabeth kedua. Dia sebenarnya adalah tahta kedua. Ketika kakaknya tidak bersedia menjadi raja, maka adiknya yang menjadi raja, tahta kedua. Maka kemudian tahtanya itu diberikan kepada Ratu Elizabeth. Jadi selalu ada tahta kedua. Dan setiap putra mahkota, tahta pertama, tahta kedua, dan di sini kedudukan Musa sebagai Mishneh Lamelech, sebagai tahta kedua, dua-duanya dididik sebagai pemimpin masa depan. Ketika mereka dididik sebagai pemimpin masa depan, maka mereka dibekali dengan berbagai macam ilmu. Filsafat tentu saja, ilmu perang tentu saja, dan ilmu apa saja itu diberikan kepada calon raja masa depan. Berarti di sini, ketika Musa dengan melalui suatu kejadian yang tidak mengenakan, yaitu dengan pembunuhan bayi-bayi pada masa kelahirannya, yang dimana dia harus dilarung di sungai Nil, supaya nanti itu dia diambil oleh putri Fir'aun, ini adalah kehendak Tuhan. Karena kalau seandainya Musa tidak dilarung ke sungai Nil dan diadopsi oleh putri Fir'aun, berarti nanti Musa seperti saudara-saudaranya yang lain akan menjadi bangsa budak, menjadi orang bodoh yang gak sekolah. Maka pemimpin bagi Israel masa depan harus orang sekolahan. Tapi sekolahnya di sekolahan kafir. Yang dimana Musa di situ tidak mengenal Allahnya Abraham. Bagaimana Musa yang sampai umur 40 ada di lingkungan istana Fir'aun, tentu saja dia tidak mengenal Allahnya Israel. Maka untuk mengenal Allahnya Abraham, diberikanlah satu sosok, yaitu Jitro, imam dari Midian, yang kemudian menjadi mertuanya. Jadi Musa harus dididik Jitro, imam Midian, terlebih dahulu, sebelum panggilannya sebagai pemimpin Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh Stefanus, Kisah 7 ayat 22. Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya.
Berarti Musa dididik sebagai Prince of Egypt, yang berkuasa, dididik dalam sistem pendidikannya orang Mesir. Tetapi dia belum tahu menahu mengenai Allahnya Abraham. Orang suka bertanya-tanya, kalau gitu bagaimana Musa itu bisa mengerti bahasa Ibrani? Anda harus tahu, Musa itu ada di lingkungan istana Fir'aun, dan 400 tahun sebelumnya ada satu sosok keturunan Abraham, anaknya Yakub, yaitu Yusuf, menjadi orang terkemuka di istana Fir'aun. Dan dia juga menjadi Mishneh Lamelek, tahta kedua setelah Fir'aun, yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang sangat berhikmat seantero orang Mesir. Kalau dia menjadi orang yang sangat pinter dan kedudukannya sangat terhormat di istana Fir'aun, mungkin nggak sih dia mengadakan institusi pendidikan? Mungkin nggak sih dia itu mengadakan penulisan-penulisan literatur dan ada di library-nya orang-orang Mesir? Karena juga orang-orang Ibrani itu termasuk dalam jumlah yang banyak tinggal di Mesir. Nah, kemungkinan bahasa Ibrani adalah bahasa kedua yang ada di Mesir kala itu. Maka tentu saja dengan adanya literatur-literatur yang ada di istana Mesir dan juga sebagian orang Israel ada di istana Fir'aun sebagai budak. Nah, mereka kan bicara dalam bahasa Ibrani. Kemungkinan di situ Musa bisa berbicara bahasa Ibrani sehingga nanti di padang gurun dia menuliskan kitab Torah dalam bahasa Ibrani. Dan ketika Musa dididik untuk pengenalan mengenai Allahnya Abraham, di sini memberikan suatu pertanda, suatu pengertian bagi kita bahwa iman warisan Abraham tidak eksklusif kepada Israel saja. Dan di sini keimanan Jitro itu juga diakui menurut kitab Torah ini. Dan itulah Musa yang dididik dalam hikmatnya orang Mesir. Dalam Keluaran pasal 4 ini menarik. Ada satu catatan yang dimana Musa itu hendak dibunuh oleh Allah. Kenapa? Kok dia hendak dibunuh oleh Allah? Karena dia lupa menyunat anaknya. Musa itu tidak tahu menahu apa sih akibatnya kalau nggak nyunatin anaknya. Dan di sini Tuhan sangat keras kepada Musa, hendak dibunuhnya. Kenapa sih kok harus ada disunat? Karena sunat itu menjadi satu pertanda perjanjian darah antara Tuhan dan manusia bahwa harus ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan darah atau perjanjian darah, maka akan ada terjadi kematian. Dan sistem nanti dikenal dalam keimamatan orang Israel itu sistem penebusan dosa itu harus dilakukan dengan darah. Termasuk anak-anak sulung orang Israel itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dan kepada semua anak laki-laki harus disunat dalam umur 8 hari. Dan inilah Brit Milah, perjanjian sunat, perjanjian darah antara Tuhan dan manusia untuk penebusannya. Dan setiap umur 8 hari, Ben Shemone Yamim, anak laki-laki itu harus disunat. Dan Musa lupa menyunat anaknya. Mungkin dia tidak menganggap esensi pentingnya dari sunat ini. Dan itu adalah suatu perjanjian dari Tuhan dan Abraham yang dimana Tuhan memerintahkan kepada Abraham, misalnya di sini Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ini apa artinya ini? Harus mati dari antara orang-orang sebangsanya karena dia telah mengingkari perjanjianku. Jadi di sini ada warning hukuman mati. Orang yang gak disunat harus dilenyapkan. Maka ketika Musa lupa menyunat anaknya, maka Tuhan mau membunuh Musa. Jadi pelanggaran kelalaian tidak melaksanakan perjanjian sunat adalah mati. Demikianlah yang pernah dialami Musa. Mungkin dia yang hendak dibunuh Tuhan atau mungkin dia dan Gersomnya sendiri. Itu ditulis dalam Keluaran 4 ayat 24. Itulah khatan. Apa itu khatan? Khatan itu artinya pengantin laki-laki. The groom. Ya. Pengantin laki-laki itu khatan. Dari kata khatan muncul kata khitan. Tahu enggak khitan? Khitan itu kan sunat.
Kenapa kok khitan dalam bahasa Arab? Karena khatan dalam bahasa Ibrani itu adalah pengantin laki-laki. Dan itu dimaksudkan sebagai pengantin darah. Kalau pengantin sendirian itu khatan. Kalau menikah, menikah, married, itu disebutnya hitkaten. Kenapa kok hitkaten? Hit itu bentuk resiprokal, berarti bersaut-sautan. Berarti saat itu waktu married itu berarti ada pasangannya. Tetapi waktu disunat dia sendirian, khatan damim. Khatan, nggak ada pasangannya. Nah, kan sendirian. Orang-orang Jawa itu menyebut anak-anak yang sedang disunat itu kan pengantin sunat. Itu berasal dari kitab Torah. Yang dimana anak laki-laki yang disunat itu disebut sebagai khatan damim. Pengantin darah, pengantin sunat. Kan ada lagunya Nomo Kuswoyo kan. Pengantin sunat. Nah, di situ justru diambil dari Alkitab ya, dari kitab Torah. Kalau nanti menikah ada pasangannya itu namanya hit katen, khatan, tapi ada hitnya. Hitnya itu bentuk resiprokal berarti berdua, tidak sendirian lagi. Kalau sendirian itu dia lagi disunat, khatan, hitan. Kalau menikah hit khaten. Dan di situ ketika Musa lupa, yang ingat istrinya. Wah, anak kita laki-laki belum disunat. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Dan di sini terlihat jelas bahwa Sipora lebih memahami perjanjian sunat daripada Musa sendiri. Kenapa Musa nggak tahu? Karena Musa memang dibesarkan dalam hikmat Mesir, nggak ngerti ketentuan dari sunat itu. Apa respon dari Tuhan mengenai perkataan Sipora tadi? Keluaran 4 ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah itu, ya, khatan damim, khatan hitan. Karena mengingat, kata Sipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Kalau tadi ini urusan sunat. Tetapi kemudian sekarang kita bicara mengenai urusan keimamatan. Keimamatan sebelum adanya Lewi, ada satu sosok yang disebut sebagai imam. Dia adalah Melkisedek. Dan Melkisedek ini memberkati Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham itu bapak moyangnya orang-orang Israel. Kalau Melkisedek memberkati Abraham, berarti posisi dari Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Nah, lagi-lagi ini namanya tafsir. Orang Kristen memandang Melkisedek adalah teofani Allah. Ada juga yang menganggap bahwa Melkisedek ini adalah Kristofani. Tafsir ya, nggak usah diperdebatkan. Saya mengamini keduanya. Nah, jadi Melkisedek dia adalah Melek Shalem, Raja Shalem, kemungkinan adalah Raja Yerusalem. Tapi siapakah dia? Kok nggak ditulis asal-usulnya? Siapakah dia kira-kira? Cuman ditulis Raja Shalem gitu aja. Tapi menurut pemahaman dari para rabi Yahudi, Melkisedek ini adalah rumpun semit yang dimana dia adalah menduduki sebagai imam. Ditulis dalam Kejadian 14 ayat 18-20, Melkisedek Raja Shalem membawa roti dan anggur. Ini adalah roti dan anggur perjamuan. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Berarti sebelum ada keimamatan orang Lewi, sudah ada Imam Yitro kan? Sebelum ada Imam Yitro, ada Imam Melkisedek secara timeline ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, pihak yang menerima persembahan ini juga adalah seorang imam. Jadi di sini dia adalah imam, Vehu Kohen, Le'el Elyon. Vehu Kohen Le'el Elyon. Jadi ada imam sebelum keimamatan Lewi. Dan di sini
karena dia adalah Raja Salem yang juga menduduki sebagai imam, maka kemudian dalam tatanan Israel selanjutnya, dalam kerajaan Israel, Raja Israel itu juga menduduki sebagai imam bagi Israel. Itu menurut peraturan Melkisedek. Misalnya di sini Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Aldifrati Melkisedek. Jadi di sini orang-orang Yahudi menganggap bahwa Mazmur 110 ayat 4 ini adalah Mazmur mesianik, yang dimana Sang Mesias itu juga adalah seorang raja, dia adalah seorang imam, seorang raja yang menjadi imam, ini menurut ketentuan dari Melkisedek. Dan seperti yang saya katakan tadi, Melkisedek dianggap di dalam teologi Kristiani sebagai teofani atau kristofani. Tetapi bagi orang-orang Yahudi ini beda lagi. Ada yang menganggap Melkisedek itu juga adalah hakim. Di sini dituliskan di dalam naskah yang ditemukan di Gua 11 di Qumran menggambarkan Melkisedek adalah hakim yang ditentukan Allah di pengadilan sorgawi atas dasar Mazmur 77 dan ayat-ayat berikutnya. Dan pandangan rabbinik mengenai Melkisedek ini, siapa sih yang bisa memberkati Abraham? Pastilah dia lebih tinggi dari Abraham dong. Kalau dia lebih tinggi dari Abraham, tidak bisa tidak. Bahwa yang lebih tinggi dari Abraham adalah leluhurnya, Abraham sendiri. Siapakah leluhur Abraham yang memberkatinya ini? Nah, menurut yang dicatat di dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Nedarim 32b, Melkisedek adalah Sem putra Nuh. Wah, ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Mungkin nggak. Abraham itu bisa ketemu Sem, putranya Nuh, yang selamat dari bencana air bah itu. Nah, makanya apa yang dicatat oleh Rabbi Yosef ben Halafta dan juga yang dicatat oleh James Asser, nanti mereka bisa mengharmonisasikan. Oh iya, bisa dimungkinkan bahwa Sem itu bisa bertemu dengan cucu buyutnya nanti, yaitu Abraham. Dan di sini juga ada penafsiran dari Rashi bahwa Melkisedek adalah Sem, putra Nuh. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, umurnya Nuh itu 950 tahun. Dia punya putra namanya Sem. Sem itu kira-kira lahir ketika Nuh berumur 500 tahun dan dia berumur 602 tahun. Sem ini punya anak Arpasad, punya anak Sela, punya anak Eber. Ini adalah bapaknya orang Ibrani. Punya anak Pelek, punya anak Reu, Serug, Nahor, Tera, dan Abraham. Mungkin nggak sih Abraham ini ketemu dengan nenek moyangnya, yaitu Sem, rumpun semit. Kalau kita tarik ke atas, bisa loh. Dalam kurun waktu ini, bisa bertemu dengan Sem, bukan? Bahkan Sem berumur lebih panjang setelah Abraham meninggal. Jadi kemungkinan Melkisedek itu adalah Sem bisa diterima. Nah, namanya ini juga tafsir. Ya, Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Orang Kristen menganggap Melkisedek adalah teofani Allah. Tetapi orang Yahudi menganggap Melkisedek adalah Sem, putra dari Nuh. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan timeline umur manusia-manusia awal yang dicatat di Alkitab kita. Ada singgungan di sini, ada kemungkinan bahwa leluhur dan cucu buyutnya ini bertemu, yaitu Sem dan Abraham. Maka penafsiran bahwa Melkisedek adalah Sem itu bisa diterima. Masihkah engkau mendengar doa